wabarakatuh. Kami Koas THT di RSD Sudono Magelang. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya Naufal. Saya Pratita Bella. Di sini kami akan menjelaskan mengenai fisioterapi BPPV atau benign paroxysmal positional vertigo. Definisi BPPV adalah kondisi di mana seorang mengalami pusing berputar dikarenakan oleh perubahan dari posisi kepala. Mekanisme BPPV dari organ keseimbangan pada telinga bagian dalam yaitu kanalis semisirkularis atau saluran setengah telinga dan organ otolit, di mana mengandung kristal yang dapat diganti dan dapat dilarutkan. Jika seseorang melihat ke atas atau berbaring sebelum kristal tersebut larut, maka kristal tersebut dapat jatuh ke dalam salah satu saluran setengah lingkaran. Ketika seseorang bangkit, maka kristal tersebut tidak terjatuh, malah terjebak di dalam saluran. Kemudian, apa sih yang terjadi? Saat berbaring, kristal jatuh melalui kanal, menyebabkan putaran intens yang berlangsung beberapa detik hingga kristal jatuh ke titik terendah. Kemudian, saat bangkit, kristal jatuh ke arah lain yang lagi-lagi memicu pusing. Hal tersebut juga menimbulkan ketidakseimbangan serta vertigo. Nah, ini akan berlanjut sampai kristal di saluran akan larut atau dikeluarkan dari saluran dengan latihan atau manuver khusus. Pada seseorang yang mengalami vertigo perifer, biasanya mengeluhkan beberapa gejala, seperti contoh, nyeri pada telinga, kemudian penurunan pendengaran, timbulnya suara berdenging baik pada salah satu telinga ataupun keduanya, penurunan tajam penglihatan, hilangnya keseimbangan tubuh, mual, dan muntah. Apa yang harus dilakukan apabila terjadi serangan BPPV? Yang pertama, penanganan menggunakan obat, yaitu dengan menggunakan obat-obat yang dapat mengurangi gejalanya, seperti pusing berputar ataupun mual muntah. Kemudian, yang kedua, apabila terdapat serangan, maka bisa segera duduk dan berbaring. Yang ketiga, hindari cahaya terang dengan berbaring, diam, dan mata tertutup di ruangan yang gelap. Yang keempat, apabila vertigo disebabkan karena dehidrasi, maka bisa meminum yang banyak dan istirahat yang cukup. Akan melakukan pemeriksaan Diksel-Pix untuk mengetahui nistagmusnya. Sebelumnya, pasien menggunakan kacamata Frenzel untuk mengetahui dari nistagmus di bagian kanan terlebih dahulu, untuk mengetahui lesi bagian kanan dari kanalis semisirkularis posterior kanan dan kanalis semisirkularis anterior kiri. Dimiringkan 45 derajat terlebih dahulu, kemudian dijatuhkan secara cepat. Mas ya. Nah, di sini bisa terlihat kepala pasien menggantung 30 derajat. Kemudian di sini kita bisa lihat dari matanya nistagmusnya, apakah ada nistagmus. Kemudian ketika kita ingin mengetahui pada bagian horizontal kanalis semisirkularis, kita bisa memiringkan 45 derajat ke kiri. Nah, di sini kita bisa lihat nistagmusnya. Jika tidak ada, kita kembalikan ke posisi semula. Kemudian kita kembalikan ke posisi semula secara cepat. Nah, di sini kita lihat dari matanya apakah ada nistagmus. Hal yang sama akan dilakukan pada sisi kiri untuk mengetahui apakah ada lesi di kanalis semisirkularis posterior kiri dan kanalis semisirkularis anterior kanan, di mana pergerakannya juga sama. Kita tolehkan kepala pasien ke kiri 45 derajat. Kemudian dijatuhkan secara cepat. Nah, di sini kalau pasien menggantung, amati dari pergerakan bola mata cepat atau nistagmusnya. Nah, jika kita ingin mengetahui pada lesi horizontalnya, kita bisa miringkan pasien 45 derajat ke kanan. Kita lihat pergerakan nistagmusnya. Jika tidak ada, kita kembalikan. Kemudian kita bangunkan secara cepat. Di sini kita lihat apakah ada nistagmus dari mata pasien. Di sini kami akan memperagakan terapi dari BPPV, yaitu CRT atau Canalit Repositioning Therapy, gunanya untuk mengeluarkan otolit dari kanalis semisirkularis. Ketika ada curiga pada bagian kanan atau lesi pada bagian kanan, kita miringkan terlebih dahulu kepala pasien ke kanan.
Kemudian pasien miringkan badannya ke kanan. Dilanjut kakinya menggantung. Kemudian badan pasien didudukkan. Terapi ini dapat dilakukan 2 kali dalam 1 minggu ketika pasien bangun tidur. Kami akan memperagakan fisioterapi, yaitu perasat vibratori, curiga pada bagian kanan. Kita tolehkan pasien 45 derajat ke bagian kiri, kemudian jatuhkan badan pasien ke kanan secara cepat. Nah, selanjutnya gerakan ke sisi arah berlawanan. Pasien kembali ke posisi duduk. Bila gejala vertigo menetap, maka dapat dilakukan latihan ini 1 minggu sekali. Terapi selanjutnya yaitu latihan Brendarov. Jika ada lesi pada bagian kanan, kita miringkan kepala pasien 45 derajat ke kiri, kemudian jatuhkan badan pasien ke kanan. Selanjutnya, dudukkan kembali pasien. Setelah ini dilanjut, kepala pasien miringkan ke kanan, jatuhkan badan pasien ke kiri, lalu dudukkan kembali pasien. Latihan ini dapat secara rutin dilakukan 10 hingga 20 kali dalam 3 kali sehari sampai vertigo hilang paling sedikit 2 hari. Baik, cukup sekian video edukasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan saudara di luar sana yang mengalami keluhan BPPV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.